Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Irsanti Hussein. Di sini saya akan membahas dari hasil survei lapangan yang berjudul Komunikasi Antar Budaya dalam Akulturasi Perkawinan Campuran Suku Bugis dan Suku Jawa. Baik, di sini saya akan membahas teorinya dari komunikasi antar budaya. Budaya dan komunikasi memiliki hubungan timbal balik. Keduanya dapat saling mempengaruhi satu sama lain, di mana budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan komunikasi turut juga dalam membentuk, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya komunikasi. Budaya komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi antara individu-individu yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Menurut Martin dan Nakayama menyatakan bahwa melalui budaya bisa mempengaruhi proses di mana seseorang mempersepsikan suatu realitas. Semua kelompok atau organisasi di semua tempat selalu mewujudkan apa yang menjadi pandangan mereka tentang realitas melalui budaya. Di samping itu, komunikasi membantu kita dalam menciptakan realitas budaya suatu kelompok atau organisasi. Lebih tepatnya, komunikasi antar budaya melibatkan interaksi antar orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. Karakteristik yang penting dari kebudayaan itu sendiri menurut Semafor dan Porter. Yang pertama, budaya itu dipelajari. Yang kedua, budaya adalah simbol balik verbal maupun tidak verbal. Yang ketiga, budaya mengalami perubahan pada setiap generasi. Yang keempat, budaya adalah suatu yang dapat dipertukar. Yang kelima, etnosentrisme sehingga kesamaan dalam mempersepsi kebudayaan dapat terlaksana. Yang kedua, hambatan komunikasi antar budaya. Hambatan komunikasi adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya komunikasi yang efektif. Perbedaan makna dari komunikasi verbal maupun non-verbal di setiap kebudayaan dapat menjadi pemicu dari hubungan yang tidak harmonis apabila salah satu dalam memahami makna pesan. Oleh karena itu, dengan memahami komunikasi antar budaya, maka hambatan komunikasi dapat dilalui. Jenis-jenis hambatan semacam ini adalah persepsi, norma, stereotip, filosofis, bisnis, aturan, jaringan, nilai, dan grup cabangan. Hambatan komunikasi antar budaya yang berbeda yang ketiga, akulturasi. Menurut Konjaraningrat mengatakan bahwa akulturasi merupakan istilah yang ada dalam antropologi mempunyai beberapa makna, yaitu akulturation dan akulturkontak. Semua ini menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur asing itu lama-kelamaan diterima dan dapat diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan tersebut. Berdasarkan definisi di atas, tampak jelas dituntut adanya saling pengertian antara kedua kebudayaan tersebut sehingga akan terjadi proses komunikasi antar budaya. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan demikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
Bentuk-bentuk kontak budaya yang mengarah pada proses akulturasi adalah A. Kontak dapat terjadi antara seluruh komunitas atau antar bagian komunitas masyarakat dan terjadi semata-mata antar individu dan dua kelompok. Namun unsur budaya asing dihadirkan saling bergantung satu sama lain pada jenis kelompok sosial dan status individu yang tertentu. B. Kontak dapat diklarifikasikan antar grup ramah dan grup teman agresif. Dalam banyak kasus, kontak antar bangsa dan suku bangsa ini yang lebih bermusuhan. C. Kontak dapat muncul antara komunitas yang dikendali baik secara politis serta ekonomis. D. Kontak budaya dapat terjadi antara orang-orang yang ukuran yang sama dan berbeda ukurannya. E. Kontak budaya dapat terjadi antara aspek material dan non-material. Sedangkan perkawinan adalah sudah kodrat alam bahwa dua manusia dengan jenis kelamin berbeda-beda, seorang wanita dan seorang pria, ada ketertarikan timbal balik suatu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama sangat penting dalam masyarakat. Konsekuensi terdekat adalah dengan hidup bersama antara dua manusia ini hanya untuk mengasingkan diri dari anggota lain dari masyarakat. Sedangkan perkawinan campuran suku Bugis dan suku Jawa. Perkawinan campuran adalah suatu proses asumsi antara kelompok yang mempunyai kebiasaan adat atau kebudayaan yang berbeda-beda sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang berbeda golongan atau latar belakang baik agama, etnis maupun latar belakang yang lain. Menurut Lear bahwa perkawinan campuran sebagai mata rantai penyambung dua kelompok yang berbeda yang berbentuk sebagai suatu kontrak pernikahan. Yang pertama, satu suku Bugis. Bugis sebagai diuraikan menggambarkan karakter keras dan menjunjung tinggi kehormatan mereka atau dikenal dengan istilah siri dan PC. Namun di sisi lain, orang Bugis dikenal ramah, menghargai orang lain dan memiliki kesetiakawanan tinggi. Ada beberapa karakteristik dari orang Bugis yaitu sebagai berikut. A. Malabo artinya dermawan. B. Maca artinya berarti pintar. C. Warani berarti keberanian. Yang kedua, suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan sikap-sikap hidup sederhana, penuh tanggung jawab, sangat menghargai perasaan orang lain, serta selalu rendah hati. Sikap dari pemahaman kebudayaan menurut Konjaningrat maka dapat didefinisikan bahwa kebudayaan Jawa adalah konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagai besar dari masyarakat mengenai apa saja yang dianggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Jawa. Baik, dari data yang saya ambil dari narasumber yang diwawancarai, yang pertama Rano Effendi, kedua Miranti Ismail, umur 37 tahun, istrinya umur 33 tahun. Pendidikan suaminya tamat SMA, pendidikan istrinya sarjana agama Islam. Hasil penelitian
Wawancara penelitian kedua pasangan perkawinan Jawa dan Bugis lebih dominan mengikuti budaya Bugis, baik dalam bahasa maupun adat istiadat. Untuk terbiasa dengan bahasa dan adat istiadat, suku Jawa memerlukan waktu cukup lama. Pada proses akulturasi adat istiadat kedua pasangan ini melakukan beberapa adat yang dilakukan dalam rumah tangga. Adapun adat suku Bugis adalah masuro, baca, atau syukuran, mapere, tojang atau akikah anak, perkawinan adat dan sunat. Selanjutnya adat perkawinan adat Bugis, proses adat adalah meda yaitu membedakan pengantin, mapeda teme yaitu hatam Al-Quran, pesek jari yaitu pertemuan tangan seperti yang dikatakan oleh pasangan Pak Rano Effendi dan Ibu Meranti saat diwawancari bahwa mereka melakukan adat perkawinan Bugis. Saat persepsi secara rinci, prosesnya dilakukan dari pertama bertemu hingga sudah akad. Yang kedua, hasil observasi penelitian juga menerangkan bahwa dalam komunikasi antar budaya Jawa dan Bugis, proses akulturasi bahasa ada komunikasi verbal dan non-verbal. Adapun komunikasi verbal di dalam perkawinan Jawa dan Bugis adalah berinteraksi menggunakan bahasa Bugis dan bahasa Jawa dalam rumah tangga, di mana suku Bugis berinteraksi dengan nada sedikit tinggi namun tidak kasar, sedangkan suku Jawa berbicara dengan intonasi lembut. Disinilah penyusian antara pasangan dilakukan untuk beradaptasi dengan pasangan. Untuk komunikasi nonverbal adalah suku Jawa dan Bugis menggunakan bahasa isyarat. Terjadi ketika suku Jawa dan suku Bugis berkunjung ke rumah keluarga pasangan masing-masing, di mana untuk awal pertemuan itu suku Jawa dan Bugis belum mengerti bahasa dari pasangan. Di sini terjadi komunikasi nonverbal ketika suku Jawa atau suku Bugis berbicara dengan pihak keluarga pasangan mereka, hanya menggerakkan kepala, menggelengkan kepala, mengangguk saja, atau menggunakan tangan untuk mengajak dan memberitahu sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena dari suku Jawa dan Bugis belum mengerti bahasa pasangannya. Rangkaian proses akulturasi dari kedua pasangan di atas adalah pemahaman kebudayaan lain dari Jawa dan Bugis. Proses pemahaman ini terjadi awal mula perkawinan suku Jawa. Awalnya hanya menyimak, memahami, dan berusaha belajar percakapan dari suku Bugis ketika berkunjung ke rumah mertua maupun keluarga. Hal ini melakukan suku Jawa karena mereka selalu ditekankan pada masyarakat Jawa agar selalu menjadi orang yang rendah hati, berbudi, baik menghargai orang lain, di mana dari konsep tersebut bahwa sikap diam dan memperhatikan orang lain berbicara terlebih dahulu adalah hal yang selalu dilakukan oleh orang Jawa. Tingkah laku dan adat sopan santun orang Jawa terhadap sesamanya sangat berinteraksi secara kolateral. Baik, kesimpulan dari seluruh hasil wawancara dan teori berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data secara deskriptif kualitatif, maka dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antar budaya dalam proses akulturasi perkawinan suku Jawa dan suku Bugis terjadi dalam adat istiadat dan bahasa. Dapat disimpulkan bahwa satu, perkawinan campuran antara etnik Jawa dan Bugis membuat komunikasi antara budaya dan proses akulturasi merupakan proses di mana salah satu dari pasangan ini perlahan-lahan membaur tanpa menghilangkan budaya aslinya. Rangkaian proses komunikasi dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan adalah berinteraksi menggunakan interaksi simbol dari bahasa suku masing-masing, yaitu bahasa Jawa dan Bugis. Yang kedua, dalam perbedaan latar belakang memiliki hambatan baik disebabkan oleh adat istiadat maupun bahasa. Hambatan di sini masing-masing dari pasangan memiliki hambatan untuk memahami bahasa dari pasangan.
Baik, itulah hasil penelitian dari survei lapangan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.